Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segenap para habaib dzurriyyatur rasul, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini duduk berkumpul bersama kita semua, yang mana keberadaan beliau-beliau para habaib sebagai tolak ukur keimanan kita semuanya. Nabi yang mengatakan tidaklah yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidaklah yang membenci mereka melainkan orang munafik. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua untuk senantiasa mencintai para ahli baitin Nabi, mencintai ahli baitin Nabi, keluarga Nabi, anak turun Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Yang mohon maaf karena begitu banyaknya para habaib yang hadir, kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi daripada rasa hormat, cinta, ta'zim al-fadir kepada beliau-beliau semuanya. Begitu juga segenap para kiai, para alim ulama, para asatid, yang mana keberadaan beliau-beliau semua adalah sebagai penerus baginda Nabi Muhammad, waris ilmu Nabi Muhammad, pelintah bagi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Karena keberadaan para ulama sangat-sangat dibutuhkan dunia sampai akhirat, maka saya berpesan jangan sekali-sekali Anda kurang ajar kepada para ulama, khususnya ulama yang istiqamah, yang mengikuti daripada jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada segenap para pejabat, yang mana para pejabat ini juga tidak luput daripada perhatian Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan juga kita doakan, mudah-mudahan para pejabat kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanatnya, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa dan staf yang lainnya atau perangkat yang lainnya, yang mohon maaf lagi-lagi kami tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi daripada rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Dengan teristimewanya kepada Sahibul Hajah yang menjadi penyebab berkumpulnya kita dalam hal ini, yaitu Kiai Siam dan beserta keluarganya, khususnya di sini ada Kiai Serta,
kehuri dan lain sebagainya. Yang mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyebutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ketika kita berkumpul di tempat ini, beliau sebagai penyebab, mudah-mudahan beliau dibahagiakan hidupnya oleh Allah, diberi keberkahan, dijaga keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan super istimewa di sini tak lupa kepada segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini mendapatkan barokah, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya malam hari ini saya bukan untuk ceramah, tapi saya juga ingin mendengar ceramah daripada akhina fillah Al-Habib Bahar. Kebetulan hari Jumat kemarin kami satu panggung di Bogor. Di situ kami berbicara, beliau mengatakan, Habib, kita insya Allah ketemu di Madura. Tadi saya telepon, beliau lagi di perjalanan, ternyata beliau bawa istrinya, yaitu istri baru. Karena beliau baru menikah lagi. Memang itu salah satu amaliyah atau perbuatan yang susah untuk ditiru. Boleh sih lengar tore. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat ramainya hadirin ini semangat aturan minumnya Habib Bahar. Sampai tak kira-kira kau udah, ya kan? Coba putra-putra TV ada sentar. Tak boleh muda Habib Bahar. Ada yang berapa Habib Bahar datang kira-kira? Ada yang 10 setengah 11. Gelar gini kaki. Semangat. Wah, angkat tangannya takbir. Masya Allah, saya ingat saya takbir lakuna sopu joko beto. Takbir. Sopu walintor. Ingat, ada biasa sih takbir ya. Tedungan nomor situng. Ingat sopu. Ada tengah? Sopuna ingat. Baik. Kalau tak bisa reng-rengan sakit pun. Kalau mereka guru datang dari Sumatera melakukan perjalanan 3.000 kilo, 3.000 kilo kalau nyetir TV makan mabuk udah mungkin tak tahu ceramah apa pun sama tona pun sampai diri ngakibi sampai Bahar datang pun sampai saya tedung saya rokok saya ngopi saya main kartu masuk pada sampean kalau ada TV. Senyamana partai tambahan mentinju ibarat tinju ke negara kau udah partai tambahan ada sih ngabos bilotis main burung ngabos lagi kan ada nega iya ada hanya mengisi waktu luang ayo pun ala bentar dia ngobrol nyaman bang siap jadi lagi kalau tak punya banyak cerita kalau tak punya banyak ceramah cuma sedikit kami berpesan di sini demi Allah sekali lagi kau dah sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kalian di majelis-majelis seperti ini merupakan satu kebahagiaan, ini merupakan satu keuntungan yang tak ternilai harganya. Demi Allah, hadirnya Anda di sini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa melangkah di majelis-majelis seperti ini melainkan makhluk Allah, kecuali Allah berikan taufik untuk bisa sampai ke tempat seperti ini. Takbir. Sami kita boleh Bahar. Nek sagon nek ngoro gitu. Mulai mandor lagi. Terima. Masuk. Oh. Ada aing ada waktu masuk. Kiranya pada malam hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di malam hari ini kau belum sampai satu aja masih ditakdir oleh Allah. Allah masih berkenan kepada kita semua, masih mengizinkan kepada kita sehingga lisan kita bisa menyebut namanya, lisan kita bisa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana zikir kepada Allah, solawat kepada Nabi Muhammad, inilah modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu
satu keuntungan ketika lidah kita masih bisa mengucap nama Allah, masih bisa mengucap nama Rasulullah. Ini satu keuntungan. Ya, Anda hadir pada malam hari ini, mungkin Anda tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Sampai tahu lewat apa? Tahu lewat syekh, tahu lewat berkat, tahu lewat apa? Ya. Tapi ingat, ketika maut menjemput kita, kita menuju ke alam barzakh. Disitulah nanti kita akan merasakan betapa nikmatnya ketika lisan bisa berzikir kepada Allah, ketika lisan bisa bersolawat kepada Muhammad, karena solawat yang kita lantunkan nanti akan datang kembali kepada kita semuanya. Dan duduknya kita di tempat ini bersolawat kepada Nabi. Anda tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad manusia yang luar biasa. Dari hebatnya Nabi Muhammad, dari dahsyatnya Nabi Muhammad, sampai Allah sang pencipta, sang khaliq, Allah yang mengatakan laulahu ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Hei Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan engkau dan aku tidak akan ciptakan surga. Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan laulaka ma khalaqtu aflak ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Artinya apa? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan angkasa, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan binatang. Itu semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Allah langsung yang menyebut dalam hadits qudsinya, Allah yang mengatakan Allah menciptakan ini semua karena Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, kenapa sang khaliq, pencipta, maha segala-galanya, menciptakan makhluk karena makhluk? Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan surga dan neraka, semua ini karena Nabi Muhammad. Kenapa? Dijawab oleh para ulama. Di antaranya di situ dikatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan alam semesta semua ini karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu, Allah kenika Pak tero apareng oning kasampean sadojo makhluk, bahwasanya Allah cinta kepada yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan kita semua tujuannya Pak supaya kau lebih sampean sadojo sekaligus seluruh alam semesta ini supaya tahu kalau Allah kenika cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga surga mencintai Nabi Muhammad, neraka mencintai Nabi Muhammad, sehingga neraka itu mengatakan dirinya haram aku untuk menyentuh tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apapun yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Dan ini bukan sembarang Pak, situng bektoh pada situng sahabat Nabi ketika Nabi habis canduk. Apa canduk? Bekam. Nabi habis bekam, Nabi mengeluarkan darah kotor dari balik pori-porinya. Begitu disedot, dikeluarkan darah kotor Nabi perintahkan kepada salah satu sahabat, dikatakan tolong kau buang ini darahku di tempat yang terhormat. Dia mencari tempat tidak ada yang terhormat menurut dia, ditaruh di bawah tidak pantas, dibuang di selokan tidak pantas. Maka apa yang terjadi? Sahabat ini meminum darah Nabi Muhammad, darah kotor Nabi yang diminum, artinya darah canduk diminum oleh ini sahabat. Sedangkan darah itu hukumnya najis Pak, tapi untuk darah Nabi Muhammad tidak ada kata najis. Diminum oleh ini sahabat. Setelah diminum, selang berapa lama Nabi tanya Pak, ya sahabat, hai sahabatku, kau kemanakan itu darahku? Ya Rasulullah, aku sudah keliling mencari tempat yang terhormat, aku tidak dapatkan ya Rasulullah. Terus aku minum darahmu ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Ngocak bonang minum darah haram najis tak boleh dosa? Tidak Pak. Nabi tersenyum dan beliau mengatakan manikhtalafa
damuhu bidami lam yamassuhun nar au kama qala Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka haram dia sentuh oleh api neraka. Allah Subhanahu Muhammad. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Ini dahsyat manusia yang luar biasa sehingga boleh dikatakan Sayyiduna Muhammad. Apa arti Sayyiduna? Pemimpin, penghulu, imam bagi seluruh manusia. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua yang di bawahnya nanti di hari kiamat ada berada di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin, penghulu, imam bagi seluruh anak manusia. Wala fakhr, dan itu bukan kesombongan. Nabi bukan berkata sombong, maksudnya ingin memberitahu aku ini pemimpin dunia dan akhirat. Oleh karena itu beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad pasti akan menjadi mulia. Karena Muhammad kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah kemuliaan, orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi pasti akan menjadi mulia. Nabi mengatakan khairu garni, sebaik-baik zaman-zamanku. Ketika zaman itu bersambung dengan Nabi menjadi paling baiknya zaman. Ketika kita menjadi umat Nabi, kita menjadi umat yang terbaik. Allah yang mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat yang terbaik yang ditampilkan di muka bumi ini, di hadapan manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ketika dua ini Anda lakukan, Anda menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, Anda akan mendapatkan titel yang titel ini belum pernah didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Titel apa itu? Khairul ummah, sebaik-baik umat. Kenapa kita menjadi sebaik umat? Karena menjadi umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik kitab-kitab Nabi Muhammad yaitu Al-Quran. Sebaik-baik keluarga Nabi Muhammad. Sebaik-baik sahabat Nabi Muhammad. Ini perlu saya tanamkan, perlu saya fahamkan. Kenapa? Mohon maaf Pak, ini sekarang zaman fitnah. Ini uyunud dajjal. Dajjal belum muncul, tapi uyunud dajjal, cara pandang dajjal sudah muncul bertebaran di mana-mana. Kita hidup di akhir zaman. Ya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib ratib, seorang wali kutub 60 tahun memegang Qutbul Ghaus. Dia seorang kutub, pimpinan para wali, 60 tahun dia memegang magam tersebut Pak. Seorang wali, seorang alim, seorang mujtahid, seorang mujaddid. Beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah untuk dicepatkan kematianku, jangan sampai aku mengalami fitnah akhir zaman yang begitu mengerikan. Sekarang bermunculan fitnah itu Pak, naudzubillah. Makanya kalau Anda ingin selamat dari fitnah akhir zaman, Anda satu syaratnya berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad, berpegang kepada Muhammad. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Muhammad? Maka carilah pemimpin, carilah kiai, carilah habib, carilah tokoh agama yang mengantarkan Anda sampai kepada Nabi Muhammad. Karena beliau Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah, di utusan Allah ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia, akhiral anbiya wa imamur rusul. Beliau terakhir para nabi dan penutup atau pemimpin bagi para rasul. Itu Nabi Muhammad. Ja'a bidinil Islam, beliau datang membawa agama Islam. Apa ini agama Islam? La alladhi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairahu, yang Allah kelak tidak akan menerima semua agama kecuali agama Islam. Silahkan orang Buddha menganggap Buddha sebagai agama, silahkan orang Kristen menganggap Kristen sebagai agama, silahkan orang Hindu menganggap Hindu sebagai agama, silahkan.
ada yang menganggap Konghucu sebagai agama, Yahudi sebagai agama, silakan. Tapi ingat, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Nanti di hari kiamat semua akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Apa itu ajaran Nabi Muhammad? Di antara ajaran Nabi Muhammad, Pak Bu, camkan baik-baik. Di antara ajaran Nabi Muhammad al-ittihad. Apa al-ittihad? Persatuan. Ingat, siapapun dia, mau dia kiai, mau dia habaib, mau dia yang imamnya sebesar ban Vespa, jubahnya Superman, siapapun dia, kalau dia datang dia dengan membawa perpecahan, ketahuilah itu bukan ulama ulkhair, tapi ulama usul, ulama jahat. Paham? Hati-hati di sini. Akhir zaman ulama mengaku dirinya ulama, memakai serban, memakai imamah, memakai jubah, tapi tidak berpecah umat. Hati-hati, uyunud dajjal sudah bertebaran di sini. Anda ingin selamat, pegang ajaran Nabi Muhammad. Apa ada persatuan, orang datang bawa perpecahan, ketahuilah itu bukan ulama ulkhair, bukan ulama akhir, bukan ulama Nabi, tapi itu musuh Nabi. Jelas Pak Bu? Jelas? Beda orang ngaku kiai, ngaku tareman berbuang, bapak tareman berbuang, ngaku kiai, ngaku habib, memperjelas umat, tolong abatin lagi. Paham? Baik. Ini akhir zaman. Lebih-lebih yang dimusuh sekarang Pak, ulama dicaci maki, wali dicaci maki, habaib dicaci maki sekarang Pak. Ya Allah, ingat, Nabi sudah mengatakan, hati-hati, nanti di akhir zaman orang itu akan meninggalkan agama itu seperti orang melepas baju Pak. Sakit jauh Pak, sakit jauh Pak. Dikatakan dia asbaha mu'minan wa yumsi kafir, yusbih mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi kulaku ki Islam Pak, tapi sore pun kafir Pak. Sorenya muslim, kulaku pun kafir Pak. Kenapa? Dia membawa dengan pakaian agama, tapi isinya melepaskan keimanan. Dengan apa? Pertama, di antara tanda-tanda orang mati su'ul khotimah. Tahukah su'ul khotimah? Su' nekah jahat, su' nekah khotimah itu akhir, khotim penutup. Artinya odikna itu ditutup dengan kematian sejubo. Penyebab su'ul khotimah diantaranya adalah ketika dia mendustakan wali-wali Allah. Mendustakan wali-wali Allah itu alamat su'ul khotimah. Mencari-cari kesalahan orang, sehingga siapa punya kesalahan orang, mencari-cari kesalahan orang itu tanda su'ul khotimah. Menjelek-jelekkan orang itu tanda-tanda su'ul khotimah. Makanya saya katakan tadi, bersyukur lisan Anda bisa bersolawat dengan Nabi Muhammad. Anda duduk berkumpul di sini bersama-sama, kita melantunkan daripada solawat kepada Nabi Muhammad. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Andaikan Anda tidak duduk di sini, mungkin Anda di rumah, yang Anda tonton adalah kemaksiatan, atau Anda duduk dengan teman Anda berbicara ghibah, menjelekkan orang lain, dan ini tanda-tanda su'ul khotimah. Kalau Anda ingin husnul khotimah, maka jangan pernah mendustakan wali-wali Allah. Jangan pernah Anda menghina orang, mencaci maki orang, menjelekkan orang. Dan yang terpenting lagi Pak, yang terpenting, yang nomor satu, penyebab dari su'ul khotimah, magempang sampejam. Magempang sampejam alamat su'ul khotimah. Hati-hati Pak. Kalau Anda punya kehidupan yang jelek, artinya odina malarat. Mungkin nanti tahun depan Anda bisa kaya. Amin.
Mungkin sekarang ada yang sakit, coba betul nggak kesehatan, nah coba coba, tapi mungkin tahun depan aburna beres. Tapi kalau sudah su'ul khatimah, kematian yang jelek, itu adalah awal permulaan dari kebinasaannya, dari barzakh sampai nanti di akhirat, naudzubillah. Oleh karena itu Pak, cek mah gempang sampai saya nggak, saya takbir dulu. Sepuluh berubah. Area insya Allah acara sampai kol 12, kol setengah situ kelar. Sepuluh berumah. Kelar iya. Kelar apa? Kelar tedung. Ingat, area kol setengah 12 kok. Makanya kami ingatkan kepada para penyelenggara majelis-majelis tabligh akbar, kalau sampai malam ingatkan kepada jamaahnya untuk jangan lupa sholat subuhnya. Mentai paenga sengak sebab abokna sebagai penyebab orang kena kata tedung sampai malam pas sepuna elang gara-gara sengak cek kena aron orang pusagi lagi ya. Maka kau oleh tak norok tusa kau lumayan apa lakuna sobu kol segesok saya kau lumayan dari sekarang buat. Karena orang yang meninggalkan sholat demi Allah Pak, tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, dunia dan akhirat. Kalaupun di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, sifatnya tidak akan kekal, hanya sebentar saja. Karena itu istidrak dari Allah Subhanahu wa taala terus ibri maksudnya nyaman pun asoki yo sampai jeng terus oleh nyaman deki barang matung ngawak mentok di budi deki. Maka hati-hati sholat Anda, kalau mau urusan hidup Anda beres, sholat, karena sholat inilah yang utama. Dan mohon maaf di akhir zaman ini punya orang yang gempang sampai ujung gempang parang apa ini banyak. Dia bisa menunda-nunda untuk tidak sholat, tapi untuk urusan dunia dinomor satukan. Contoh, kalau sering ngabri contoh Pak, sambian keluar kaberung tojuk musuh kancana sampean kok rokokan ngopi sampai pukul 2 malam, mulai sampean kabungkuna dekat kabung kok engaknya rehat bimi ada tak beda emari beda berung keluar sampean ngalah keluar maka keluar motor ojon resep pakun entar ngalah napa tedung ngalah membodoh pengajian resep pakun entar napa enter ayo entar napa enter Jumatan aku tak nyak wangi asuruban depak ada ojen tidak burung. Ayo hati-hati di sini. Ini banyak sekali di sini. Tapi urusan HP yang hanya harga 2-3 juta, Anda rela untuk hujan-hujanan mengambil. Bahkan tak nyaman edung bangun sampai lakuna Pak. Tapi ketika tidak sholat isya, punya si nyaman edung ngerok dia edung awak. Punya tak punya? Datang orangnya? Emak. Bodoh. Mantra Allah amin. Mantra hidayah amin. Intinya kita hadir ke majelis ini Pak, kita ingin bersambung dengan Nabi Muhammad. Oleh sambung dengan Nabi Muhammad, segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad dipastikan akan normal. Tapi dengan catatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena begini, ketika Allah, kembali ke permasalahan tadi, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ketika menciptakan alam semesta, tujuannya supaya semua tahu kalau Allah ini cinta dengan Nabi Muhammad. Maka khusus untuk manusia, surga cinta dengan Nabi, neraka cinta dengan Nabi, binatang semua cinta dengan Nabi, pohon-pohon semua cinta dengan Nabi. Bahkan dalam sirah dijelaskan Pak, berapa banyak batu-batu di Mekah yang mengucapkan salam bersalawat kepada Nabi Muhammad. Batu yang tanpa lisan, pohon yang tidak punya kaki berjalan ke hadapan Nabi nunduk di situ Pak. Semuanya cinta dengan Nabi Muhammad.
Maka disinilah manusia yang diberi akal, diberi ujian oleh Allah berupa akal tadi itu, supaya dia menggunakan akalnya. Nah, disinilah Allah, ketika Anda semua mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad, maka Allah perlu bukti. Apa buktinya Anda cinta? Allah beri yang namanya syariat. Dikasihlah Nabi itu, dibawa, diutus dengan ja'a bidinil Islam, datang dengan membawa agama Islam. Apa ajarannya itu? Diantaranya sholat, puasa, zakat. Ini tujuannya apa? Sebagai bukti melakar sampai saat dia cintakan Nabi Muhammad, maka orang yang saya cinta pasti antara ke ajaran Nabi Muhammad. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang saya cinta dengan yang dicintai pasti dia akan taat. Anda bisa cinta dengan istri Anda, minta apa boleh bagi musuh sampean Pak, sampai tahu tanggung dengan sampean Pak. Minta emas emeliaki, minta motor emeliaki, minta kalampi, minta es teh, biar malam-malam pun dulu nyari sampean Pak. Tapi ini Nabi Muhammad. Sekarang Allah ingin tahu, Anda bisa cinta dengan teman, Anda bisa cinta dengan guru, Anda bisa cinta dengan istri, Anda bisa cinta dengan suami, Anda bisa cinta dengan anak. Yang mana keimanan seorang Islam tidak akan sempurna sebelum Nabi Muhammad nomor satukan, melebihi dari semua daripada keluarganya, melebihi dari orang tuanya, melebihi dari anaknya, lebih dari semua manusia yang ada di kampung ini. Kalau dia jadikan Nabi Muhammad nomor satu, maka itulah keimanan yang sempurna. Oleh karena itu Allah tes di sini, apa bukti Anda cinta? Maka bukti cinta Anda ikut Nabi Muhammad. Oleh karena itu dari sekarang Pak, ini zaman fitnah Pak, Anda kenali apa itu ajaran Nabi Muhammad, ikuti itu ajaran Nabi Muhammad supaya sampai selamat dunia akhirat. Jelas kira-kira Pak? Apa sekarang kalau kita sudah bisa berhubung dengan Nabi Muhammad? Cukup satu cerita Pak. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj Pak, Nabi Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj diantar oleh malaikat Jibril Pak, sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha dinamakan Muntaha li'annahu yantahi, karena selesai. Akhir, muntaha, batas akhir, intaha, selesai. Semua mafil ardi, semua yang di bumi, wa mafis sama, dan yang di langit, terakhir kenangan nabirat muntaha keneka Pak, terakhir pun intaha. Hitung kenangan ada sih bisa lebar, hatta malaikat Jibril tak bisa lebar Pak. Sampai di situ malaikat Jibril mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad ngereng kadintok. Sampai di sini Nabi Muhammad, pertemuan kita sampai teruskan sampai di sini perjalanan saya mengantar Anda, kami tidak bisa lanjut. Ya Jibril, dari mulai Mekah sampai ke Palestina, dari Palestina sampai ke sini kita berbareng-bareng bersama-sama, lalu akankah kau tinggalkan aku di sini? Dikatakan, ya Muhammad, bukan aku tidak mau menemanimu, la khatautu khatwatan, kalau aku melangkah satu langkah lah taraktu, niscaya aku akan terbakar. Tahu bersih kok ya Muhammad, taklah kau dari Muhammad akan terbakar dengan cahaya Allah, karena itu sudah merupakan alam ilahiyah, alam ketuhanan. Sedangkan ajunan ya Rasulullah terbuat min nurihi, dari cahaya Allah. Saya kena sampai tak kira bisa tahu kalau bencahaya Allah. Ngiring teruskan perjalanan. Oh baik, melangkah Nabi Muhammad terus naik melewati Sidratul Muntaha. Betul malaikat Jibril bersepakat, malaikat Jibril Pak, ya Allah subhanallah, tak kerja bener malaikat Jibril tak kerja Nabi Muhammad bisa lebat ke alam ilahiyah, bukan Pak, karena malaikat Jibril sudah tahu akan kehebatan Nabi Muhammad. Tapi yang membuat malaikat Jibril heran, membuat malaikat Jibril takjub, apa itu? Sendal Nabi Muhammad noro Pak, sendal noro, tidak dilepas. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam yang kalimullah bisa berbicara kepada Allah, ketika akan berbicara kepada Allah, ikhla'na laika fa innaka fil muqaddasi tuwa, hei Musa, ada perak terwacaca ke Allah Pak, terwacaca ke Allah, hei Musa, lepas sandalmu, kau berada di tempat yang suci sekarang, lepas. Tak oleh Pak, sendal oleh noro, boleh dunia Pak, oleh noro Pak. Ini naik terus tembus sampai ke situ alam ilahiyah, sendallah noro tak kerja. Sedangkan sendal Nabi bener sendal selarang jutaan bener Pak, boleh ambil Pak, boleh ambil ke top TV Pak.
ketok berita lagi aku Nabi Muhammad karena menempel di kaki Nabi Muhammad sendalnya tidak disuruh lepas norok moljo lebih moljo dari malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Lalu akankah kita menyakiti Nabi Muhammad? Dengan apa kita menyakiti Nabi Muhammad? Ketika kita tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad, bahkan menyakiti. Kalau kita masih belum bisa menjalankan, Pak, mungkin kelemahan kita mohon hidayah kepada Allah, tapi jangan menyakiti, Pak. Jangan menyakiti. Anda menyakiti ulama-ulama Nabi, keturunan Nabi. Ya Allah, wali-wali, hati-hati di sini, Pak. Akan berbahaya dunia dan akhirat. Demi Allah, orang yang memusuhi wali-wali Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang musuhi waliku kata Allah, berarti dia menyatakan perang kepadaku. Kira-kira Pak, menperang ke Allah bisa menang, Pak? Coba hati-hati di sini saya. Dan orang Madura, Allah demi Allah, dari kecil saya mendengar, Pak, orang Madura ini paling gete ka kiai, paling gete ka orang alim, paling gete ka habaib, Pak. Sabajing-bajing orang Madura ta'zim ka ulama ka habaib, Pak. Tapi sekarang banyak pun Pak, saya hijrah makin noronya le ka habaib, noronya le ka ulama. La haula wala quwwata illa billah. Diragukan kemaduraannya. Tapi Allah, Madura sebajing-bajingnya pintar ngaji, Pak. Tapi makin banyak Pak, saya kok tak aja ngaji. Punya tak punya, oh emak tak aja ngaji. Kira anak. Hati-hati di sini. Madura terkenal, Pak, taklim kepada para ulama, cinta kepada para ulama. Bahkan orang dulu, Pak, boleh istilah carok. Carok itu, Pak, urusannya hanya dua, Pak. Kalau dia menghina agama, atau dia merebut istrinya, kehormatannya, atau orang tua yang diganggu, maka arit akan keluar. Makin bener, Pak, arit ajarok karpu tanah, ajarok gara-gara judi, ajarok gara-gara sabu, ajarok gara-gara ngenom, ajarok gara-gara takut. Alhamdulillah, benyamnya. Hati-hati di sini. Senggol sapone telepon teman. Sesama umat Nabi Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Jelas kira-kira? Coba saya ingatkan, apa ajaran Nabi? Bersatu, maka kita wajib untuk wajib untuk bersaudara. Siap bersatu, siap bersaudara. Takbir. Lebur mentakbir lebur. Antas lu ngangsor kali, Pak. Panitia, gak berapa panitia. Mensampai ngantos tengah dari Cila Jalpon. Dari mana terus ini dia? Terus dia. Kalau cerita apa ya? Acara bine mare. Habib Bahar, guru abinya boleh. Habib Bahar kini dalam dua tiga ini untuk Pak. Kau lu siap mencop, Pak. Mungkin masya Allah tuh yang rajo. Racokin tak peke, Pak. Kau udah beri mangkat kaci. Tina kalau cari tahu ini ceramah ya. Saya pengen ngakim tuh tanda pasokan sampean. Ken kau udah tak tanggung jawab, singa. Kau udah tak tanggung jawab. Kau udah perak acara tak tanggung. Napa cerita Nabi? Kau udah beri mangkat interaksi andi jamaah dari Karawang nyamanah abah yolok abah ini ka umur sangang puluh tahun. Berapa umur? Sangang puluh tahun. Kopeng ngasehat, Pak, tak kopok sakadeh. Mata Pak masya Allah boros sehat ngabus nih kapan deng, Pak. Sokona soke umur sangang puluh, Pak. Ajolen 3 kilo, masya Allah 4 kilo PP kuat, Pak, luar biasa. Pas itu betul minta tunggu kalau udah Habib, tolong doakan saya Habib, insya Allah pulang haji saya mau menikah Habib. Tak kerja kau udah umur sangang bolu abinya boleh, Pak. Ada yang orang laki, Pak, ada normalnya mana, Pak? Orang laki mentro abinya boleh berarti normal. Sebab orang laki senang kabine, orang bine senang kalake arwah
Menggoda orang laki tanya ki benar anda abini boleh tanda arwah tak normal arwah orang laki sesak sakit saya tua-tua kayak tanya ki pak terus abini boleh pak kamu tuh kayak nyambut nalak gelar ada tahun terboleh pak saya nggak bu kalau kita cari tak cesa lagi kalau oke kalau kita cari sampai cek ngeding lagi tetap kuping ngabon kalau cari kasih lakian bon abah Mugni nyamana abah Mugni abah ini umur 90 tahun bah iya abah mau nikah lagi bah masih kuat bah ya pelan-pelan deh nanti dulu abah emang istri abah kemana istri abah teh ada 3 ada iya yang 4 kemarin meninggal jadi abah mau kawin lagi. Kenapa bah? Saya dinasehati oleh orang tua saya Habib. Orang tua saya dulu bilang, Mukni, kamu nanti kalau usaha kamu bangkrut, kamu kawin lagi, nanti naik usahanya. Begitu. Akhirnya Pak Abuna alakum andi usaha tekel Pak. Nah, ketika sudah mulai merosot pendapatannya, abine boleh Pak, naik boleh Pak. Merosot boleh, abine boleh Pak, naik boleh Pak. Merosot boleh, abine boleh Pak. Terus sampai 4 Pak. Nah, artinya apa di sini? Subhanallah, ini nasihat bukan sekedar nasihat dari orang tua Pak. Al-Quran ternyata, bu Al-Quran, saya ngomong sama dia. Al-Quran, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Sakirana orang-orang saya abine kena kataan di cukup sarang Allah Subhanahu wa taala satu beter Pak. Makanya bu memberi orang laki minta jalannya dia laku apa tanya lagi berma akhlak berma sambojengnya berma agamanya berma akidahnya ada masalah lagi boleh berma bisanya jelas bu Pak jelas akhlak yang penting daripada beradukna lamar musuh mobil lah Ferrari, Fortuner, Alphard beheteng oleh saminggu nangis anak pak oleh na mobil nyewa atau oleh na kredit tak kelar wajar enak aja di sini artinya apa di sini ketika usaha mulai turun kawinlah benar kau tak tanggung jawab kau pera acareta sampian terono lagi gak apa tapi membuat piring terbang cerita kau sampian sehingga makin mereka planet UFO bungko bodoh Pak sehingga Pak buat situ versinya banyak situ ngerasa 4 lebih afdol daripada 4 rasa apa tak tedung kaboro, tak tedung katemo, tak tedung kadojo, tak tedung kalau tedung ejar dubar cuma anguan situng rabet patepak detik patepak bini mosok arah sampean maka insya Allah menjadi sakinah mawaddah warahmah menjadi baiti jannati rumahku adalah surgaku yang mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad boleh saja ceknya benyak asolawat boleh sambing atos Habib Bahar. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.